Sebelum menapaki jenjang profesional di industri musik, bagaimana cerita Is tentang pengalaman panggung pertamanya? Lagu pertama yang saya bikin itu SMP. Ya, tapi yang paling saya ingat itu yang saya bikin waktu SMA. Judulnya Mawar Merah. Orang bilang lagunya slang, enggak, taunya dibawain versi melo. Beda banget, nah itu. Band saya pertama kali adalah Live Age. Sebenarnya gaya-gayaan aja, itu kependekan dari singkatan dari Lukman, Is, Fajar, Helmi. Saya waktu itu main drum sambil nyanyi. Jadi saya bawain lagu-lagu yang saya bawakan, Limp Bizkit, Collective Soul, Counting Crows, terus Green Day, Sheila on 7, Padi kalau yang di Indonesia, Guns N' Roses lah pasti kayaknya rata-rata main Guns N' Roses. Saya juga pernah punya nama band namanya Segi Empat, punya 2 single tapi nggak dirilis, punya 2 single tapi nggak dirilis. Rata-rata memang dari dulu suka musik rock justru, musik rock, suka glam rock, suka hard rock, suka progresif. Tapi paling suka dulu tuh ya kayak Incubus gitu-gitu. Kalau yang buat dibawain manggung tuh Incubus, paling sering bawain lagu Incubus sama Coldplay, album Parachutes. Oh kalau manggung pertama kali saya SMP, drummer kakak saya tipes. Kakak saya kuliah di Unhas, Geofisika, itu bawain lagu Collective Soul, Kitanya Sheila on 7, Stranger by the Day, inget banget tuh. Sempet juga suka kayak lagu kayak Bendera Kuning, itu zaman-zaman thrash metal tuh. Itu panggung kedua gitarisnya lagi yang sakit, gue juga yang disuruh gantiin. Nah di situ gue nyadar ternyata gue bisa main musik, dan temen-temen kakak gue yang kuliahan gue SMP dia bilang, lu disuruh main apa aja bisa gitu ya? Bisa. Karena dengerin lagunya juga dan karena suka gitu. Jadi panggung pertama waktu SMP, tapi as a band ya, panggung secara sudah punya band itu SMA. Lalu, bagaimana perasaan Is saat pertama kali tampil di atas panggung? Wah dulu mah kayak standar, wah cewek-cewek banyak gitu kan, kayak segitu zaman SMP gitu kan. Ngeliat abang-abang yang gondrong-gondrong, flanel gitu kan, bawain grunge. Seru sih, tapi lebih ke energi bahwa seru banget bisa transfer energi. Gue bilang musisi itu kerennya apa yang dia pikirkan, apa yang dia suarakan, orang kok bisa tanpa penolakan gitu. Terutama di era 90-an kayaknya kita kalau nggak bagus, nggak akan nongol tuh. Kalau sekarang kan dari yang katro sampai yang bagus banget pun bisa aja nongol gitu. Kamu loncat dikit-sedikit, aku dari SD sebenarnya udah nyanyi sama orkes dangdut, nyanyi lagu dangdut. Egy Z, Romai Rama. Kalau headliner kayaknya Kickfest Bandung. Kickfest Bandung ya karena ada band-band luar juga waktu itu. Terus Java Jazz sih paling. Kayaknya semua event jazz deh karena ngerasa betul-betul dihargain, bukan orang yang datang itu bukan kayak buat rame-rame doang posting di sosmed terus kayak aku nonton loh, maksudnya kita merasakan atmosfer manggung itu di situ. Tapi harus diakui perjalanan dengan Payung Teduh salah satunya adalah hampir semua panggung itu luar biasa sih, terutama kalau udah yang dapet yang rusuh-rusuhnya tuh, itu buat gue tolak ukurnya malah kalau udah bisa rusuh, karena gue pernah teriak gue bukan band metal kok, tapi polisi tuh bisa lepas tembakan peringatan sampai 3 kali tuh, itu sih justru. Kalau yang rusuh waktu itu penonton rata-rata itu tipikalnya orang Indonesia tuh kalau beli tiket mereka udah merasa aman, mereka kayak wah gue pasti bisa nonton. Tau-taunya ada tiket on the spot juga dan ludes juga, jadi sekitar 200-300 orang di luar itu masih band opening itu ya, culture itu tadi yang mau dilonton cuma band-band gedenya doang, dan itu sebenarnya gue tegur hari itu. Akhirnya mereka nggak bisa masuk, akhirnya mereka lempar batu, panitianya kena dan pingsan, kena batu, dilempar batu cewek waktu itu, dan di situ polisinya nembak 3 kali, dan di tengah-tengah lagu berteriak, lagi nyanyi, ingat banget lagu Berdua Saja, tring ting ting ting, wah, gue bahasa kasar tuh, gue bukan band metal aja nggak kayak gini, gue bilang gitu. Sorry, bukan berarti gue mendiskreditkan band metal ya, gue juga band metal, maksud gue kok bisa-bisanya kalian serusuh ini gitu, itu sih. Juga menceritakan pengalaman panggung saat bersama Payung Teduh dan saat ini menjadi Pusakata. Bagaimana sih perbedaannya?
Di Pusakata saya menemukan diri saya 12 tahun yang lalu. Saya menemukan diri saya berusaha untuk nemuin energi gimana caranya bisa menarik perhatian, bisa membuka kuping orang, bisa membuka perasaan orang lewat cara bernyanyi, bukan sekedar lagu aja. Karena harus diakuin, saya berangkat dari sebuah batu yang sudah kokoh sekali, tiba-tiba saya menjadi butir-butir pasir lagi gitu. Dan tapi kalau mau ditanya sensasi yang paling saya suka di sini gitu, karena menjadi kecil lagi, menjadi nol lagi, menjadi bukan siapa-siapa lagi, justru membuat saya untuk berusaha untuk develop lagi kemampuan saya yang udah stagnan kemarin gitu sih. Repetisi yang membunuh kemampuan saya untuk berkembang. Itu pelan-pelan saya tinggalkan di Pusakata dan alhamdulillah experience itu bisa muncul lagi. Saya ingin membuat sebuah panggung yang sudah pelan-pelan saya lakukan. Teman-teman kalau mau lihat video klip Sisir Kota Pesisir, Pejamkan Matamu, saya ingin manggung di semua tempat yang menurut orang-orang, terutama di Indonesia, adalah tempat yang sakral, tempat yang mistis, tempat yang energinya besar sekali, tempat yang begitu banyak cerita, begitu banyak mitos di dalamnya. Dan sistem buat penonton bisa nonton adalah saya hanya menggambarkan bahwa saya akan ada di sana merekam lagu dan konser dan silahkan datang. Saya mau mencari penonton, meskipun satu, meskipun 2 orang. Karena bernyanyi di depan ribuan orang udah biasa, tapi bernyanyi untuk alam lepas itu, kita bernyanyi betul-betul ngasih ke mereka. Itu yang saya butuhkan saat ini. Mungkin ketua udah mulai tua juga kali ya. Mentari mengantar mimpi-mimpi yang masih penuh ragu, penuh takut, menghamba semua